menanyakan pertanyaan dari sekolah, berarti indikator apa yang saudara kajikan? Kajiannya menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang diberikan oleh seksual. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya, nanti saya akan menjelaskan model dan pola linear dua variabel itu nanti yang saya sampaikan. Yang ketiga, metode apa yang akan saudara gunakan dalam atau indikator ini? Saya menggunakan modul pembelajarannya yaitu Discovery Learning. Kemudian untuk medianya seperti dilihat di sini, ini media yang digunakan hari ini mengenai SPLDP. Tujuannya apa alasan saudara menggunakan metode tersebut? Karena di sini anak-anak nanti bisa menyimpulkan sendiri, terus bisa membuat sendiri model matematika setelah apa yang saya sampaikan dan saya terangkan ke anak. Sekarang menerima alat dan bahan atau sumber belajar yang saudara siapkan, jelaskan. Ini ada macam-macam slide. Ini nanti yang saya gunakan. Yang keenam, bagaimana tahapan yang akan saudara lakukan? Di sini nanti ada beberapa kegiatan yang saya sampaikan anak-anak. Jadi pertama nanti anak-anak akan diberi simulasi atau nanti anak-anak diberikan gambaran umum setiap hari. Kemudian ada dalam gambar itu ada suatu masalah. Jadi nanti anak-anak itu mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian nanti ada pengumpulan data, terus ada pemrosesan data setelah anak-anak memperhatikan data tersebut, terus ada verifikasi. Pada verifikasi ini nanti anak-anak akan maju per kelompok, perwakilan kelompok untuk memverifikasi atau menjelaskan atau presentasi dari hasil yang telah dikerjakan, dan yang terakhir nanti akan menyimpulkan salah apa yang dia kerjakan. Sekarang selanjutnya persiapan tertulis apa yang saudara buat? Saya di sini membuat MPP dan juga LKPD untuk anak-anak. Ya. Materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan pikiran saudara? Mungkin nanti anak-anak kesulitannya di sini membuat kalau model matematika saya rasa gampang, mudah, anak bisa cepat memahami. Mungkin nanti yang sulit di sini anak-anak itu mencari atau anak-anak menyelesaikan masalah dari model matematika yang sudah dibuat. Selanjutnya, jika ada apa dugaan saudara mengenai sumber kesulitan siswa? Mungkin di sini anak-anak yang kurang paham itu masalah perkalian dan pembagian. Jadi nanti anak-anak ada pengoperasian perkalian dan pembagian itu. Terus kompetensi apa yang bisa dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai harapan saudara? Saya di sini tidak anak-anak sampai nanti anak-anak bisa membuat model matematika dan bisa menyelesaikannya. Apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran ini? Di sini anak-anak yang kurang paham atau kurang ngerti itu masalah perkalian dan pembagian. Bahwa nanti bisa sama yang lain anak-anak bisa. Terima kasih. Kita lanjut. SPLDP atau sistem persamaan linear dengan dua variabel. Tapi sebelum itu saya mengingatkan lagi ya, karena di sini ada namanya persamaan. Sedangkan kita yang kemarin sebelum masuk ke materi SPLDP kita sudah belajar persamaan, yaitu persamaan garis lurus. Gitu ya kemarin ya. Sama dengan SPLDP, di sini ada yang namanya variabel, kemudian ada yang namanya konstan. Jadi itu nanti
Tujuannya di sini saya menjelaskan mengenai SPLDV supaya nanti kalian itu bisa yang pertama membuat model matematika dari sebuah soal cerita. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyelesaikan model matematika tersebut. Itu nanti tujuan saya. Kemudian di sini sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang nggak masuk hari ini? Itu, semuanya Bu. Masih semuanya ya? Sudah tahu ya. Sekarang kita mau membuat model matematika dari snack yang dibeli Aisyah dengan snack yang dibeli Fandi. Misalnya, saya tulis di papan. Misalnya, di sini snacknya Fandi. Aisyah dulu aja ya. Terus snacknya Aisyah. Snacknya Fandi dan snacknya Aisyah, misalnya ya. Di sini makannya tadi berapa untuk snack-snack yang ini? Dari 200 ini? 3.500. Punyanya Fandi. Ingat ya, ini pakai pemisahan X. Iya. Ingat untuk pemisahan tidak harus X dan Y, boleh A, B, C, D ya. Yang A sampai Z, tidak harus X dan Y. Tapi di sini kayaknya sudah terbiasa X dan Y, makanya boleh nggak apa-apa. Pakai A, B juga boleh. Ayo waktu terus berjalan punya Ruhin. Coba saya mau pegang ya, pegangnya di situ. Ada permasalahan, di situ sudah ada gambarnya juga. Ada sebuah foto ATK, di mana di situ ada dua anak yang beli alat atau ATK ya, membeli pulpen dan membeli pensil. Nah, dia di situ membeli pulpen dan membeli pensil. Sekarang tugas kalian bisa yang pertama ya, membuat model matematika setelah membaca dan memperhatikan gambar yang ada. Buat model matematikanya. Kemudian setelah membuat model matematika, kalian tentukan berapa harga satu pulpen dan juga satu pensil. Karena di situ ada teman yang titip ya, ada teman yang titip sehingga nggak tahu harganya itu berapa. Karena dua anak ini lupa tidak meminta nota, jadi langsung pulang gitu aja. Jadi dia nggak tahu harga satu pensil dan harga satu pulpen karena banyak teman yang titip.
kasih waktu 10 menit. Silakan. Waktu dibaliknya. Nah, dibaliknya ya. Karena jawabannya iya. Iya. Nawa dan Rina membeli alat sekarang waktunya presentasi. Saya ambil dari kelompoknya Aisyah untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo silakan Aisyah. Ayo ke depan. Ayo silakan cari nilai X dan nilai Y. Yang lain tetap saya sudah perhatikan yang ada di bawah ini adalah hasil dari kelompoknya Aisyah. Perhatikan hasil dari kelompoknya Aisyah. Jadi di sini bisa Aisyah jelaskan ya, bisa Aisyah jelaskan. Tadi kan kita mencari harga satu pulpen sama satu pensil. Sekarang bisa Aisyah jelaskan dari jawaban kelompoknya Aisyah. Ada 3.000 dan harga satu pensil yaitu 2.000. Harga satu pulpen di sini 3.000 dan harga satu pensil di sini adalah 2.000. Bagaimana kelompok yang lain? Mungkin ada yang mau disangka dari kelompoknya Aisyah atau mungkin jawabannya sama? Jawabannya sama. Jawabannya sama ya? Sama. 3 kesimpulan. Bisa dibantu Adek kesimpulannya dari kelompoknya Aisyah? Silakan Adek ke depan sini Adek. Kesimpulannya di sini ketika koefisiennya tidak sama. Ketika koefisiennya tidak sama, terus Cara membandingnya. ketika koefisien tidak sama, cara menyelesaikannya untuk kelompoknya Aisyah itu mengalami kesulitan seperti itu. Ya. Kalau seperti yang tadi punyanya Bu Guru, koefisiennya sama, jadi lebih mudah. Ya. Ya, saya ulangi lagi untuk kesimpulan model matematika, saya jelaskan lagi ya. Untuk model matematika, karena di sini berkaitan yang namanya variabel dan koefisien yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kalau di sini koefisiennya sama, itu bisa cepat diselesaikan karena tinggal mengeliminasi atau menghilangkan. Tapi jika koefisiennya tidak sama, maka di sini kalian harus mengalihkan supaya koefisiennya itu sama. Setelah sama baru dieliminasi. Itu ya kesimpulannya ya.
boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih untuk kelompoknya Aisyah. Tepuk tangan kelompoknya Aisyah. Lagi untuk pembelajaran itu saja dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk pertemuan yang akan datang, silakan pelajari materi selanjutnya. Terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaksanakan observasi pelaksanaan pembelajaran di kelas barusan. Ini juga ada beberapa mungkin ada kesulitan kepada anak-anak. Saya akan sampaikan salam pembuka sudah disampaikan pada awal pembelajaran. Yang kedua, bagaimana kesan atau perasaan saudara setelah menyajikan pelajaran ini? Senang karena bisa membuat model matematika, itu yang penting. Model matematika ini. Yang ketiga, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan? Sudah sesuai, sudah dengan urutan langkah-langkah yang sudah saya tulis di AKB. Coba saudara ceritakan hal-hal yang saudara rasa telah memuaskan dan hal-hal yang kurang memuaskan dalam pembelajaran barusan. Di sini anak-anak untuk masalah SPLDV dengan menggunakan koefisien. Yang pertama matematika sudah paham, anak-anak sudah bisa membuat. Cuma di sini anak-anak masih kesulitan kalau misalnya persamaan itu koefisiennya tidak sama bilangannya. Kalau koefisiennya sama, anak-anak bisa menyelesaikan. Tapi kalau sudah koefisiennya tidak sama, anak-anak sulit menyelesaikan. Karena di sini anak-anak masih kurang paham yang namanya perkalian dan pembagian. Bagaimana perkiraan saudara mengenai ketercapaian kompetensi siswa? Di sini yang penting itu anak-anak paham dulu dasarnya membuat model bilangan. Apa yang menjadi kesulitan saudara? Menjelaskan apabila di sini anak-anak sudah koefisiennya tidak sama, menjelaskan ke anak-anak agak sulit karena di sini anak-anak untuk perkaliannya itu masih kurang. Jadi kalau misalnya sudah masuk ke perkalian atau pembagian itu anak-anak mengalami kesulitan. Bagaimana alternatif untuk mengatasi kesulitan itu? Mungkin anak-anak sering dilatih latihan untuk perkalian dan pembagian supaya untuk kedepannya anak-anak itu lebih lancar perkalian dan pembagiannya. Marilah bersama-sama kita identifikasi hal-hal yang telah mentak dan hal-hal yang perlu peningkatan berdasarkan kegiatan yang baru saja saudara lakukan dan pengamatan saya. Untuk RTP di sini sudah ada. Kemudian saya membuat LKPD untuk anak-anak. Kemudian ada daftar nilai untuk diskusi kelompok yang tadi sudah dikerjakan LKPD. Apa yang saudara sarankan untuk dilaksanakan pada pertemuan berikutnya?
kesan umum, tadi harus lengkap. Administrasi lengkap sehingga anak-anak dalam belajar berjalan dengan baik dan benar. Itu sama kayak tadi ya, ada RPP, ada jurnal, ada absensi, ada RKPD, ada nilai, daftar nilai, semuanya sudah ada. Saran dari saya yang terakhir, kita ke depan lebih baik anak-anak dikondisikan dan dimaksimalkan sehingga anak-anak itu cepat untuk dalam menempuh materi, kita bisa menyelesaikan untuk berikutnya. Jadi perlu perlengkapan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ada hikmahnya untuk menjalankan supervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.